Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara, saya percaya kasih Tuhan semakin dahsyat, semakin indah, bahkan kesetiaan Tuhan semakin terbukti dalam setiap kehidupan kita. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat firman Tuhan dalam Markus pasal yang keempat ayat yang ke-35 sampai 41. Satu message yang saya tangkap hari Minggu yang lalu yang memberkati saya, dan saya mendapatkan beberapa hal yang sedikit berbeda tetapi saling melengkapi dengan apa yang disampaikan Bapak Gembala, karena saya juga diberkati dengan khotbah hari Minggu. Nah, kekasih Tuhan, saya akan membacakan Markus pasal 4 mulai dari ayat yang ke-35. Judul dalam Lembaga Alkitab Indonesia diberi perikop judulnya adalah Angin Ribut Diredakan. Firman Tuhan berkata, pada hari itu waktu hari sudah petang, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak ini lalu bertolak dan membawa Tuhan Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Tuhan Yesus telah duduk, dan perahu lain juga menyertai dia. Jadi ini bukan hanya satu perahu, saudara, ada beberapa perahu yang mengikuti juga. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Tuhan Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, firman Tuhan ini ditulis di Matius dan juga Injil Lukas. 3 Injil sinoptik menulis, tetapi Injil Markus menulis dengan lebih. Saudara, satu perjalanan yang luar biasa ketika anak-anaknya mengikut dan mengiring Tuhan di tengah badai kehidupan yang sedang dihadapi, terutama hari-hari ini, saudara. Sering kita mendengar bahkan efek dari COVID-19 menghantam di semua sektor kehidupan. Dan mungkin saudara pun juga mengalami hal yang sama. Namun di tengah-tengah kehidupan adanya badai, kesulitan dan tantangan, Tuhan punya rencana. Semua yang terjadi, mari kita belajar memandang Tuhan punya rencana. Kan saudara, dalam keadaan sulit dan terjepit, saya percaya pasti ada rencana Tuhan yang ingin Dia kerjakan dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Di tengah kehidupan keluarga, jemaat, masyarakat, ya, kita juga punya kemungkinan dengan beragam macam tipe masalah atau badai kehidupan. Yang sekolah ingin lanjut sekolah, yang kuliah ingin lanjut kuliah, diperhadapkan dengan tantangan. Biaya seringkali menghambat kerinduan mereka ingin sekolah yang tinggi, karena sekolah tinggi dengan pencapaian tinggi juga biasanya biayanya lebih tinggi, sehingga kebanyakan orang muda akan berbelok, saudara, dari sebenarnya apa yang seharusnya Tuhan ingin kerjakan dalam hidupnya, tetapi berbelok arah karena takut. Nah, ketakutan itu menyelinap dan membuat orang mengambil keputusan yang terkadang keliru, manusiawi, saudara. Tapi indah sekali firman Tuhan. Message baiknya adalah Tuhan selalu mengajak kita, apapun keadaan kita, masuk ke perahunya, berjalan bersamanya, mengarungi badai kesulitan, menembus tantangan, dan meraih keberhasilan untuk kemuliaan
nama Tuhan. Saudara, tenang di tengah badai bukan berarti melarikan diri. Tuhan Yesus tidak mengajak murid-muridnya melarikan diri dari badai, tapi justru menghadapi kenyataan itu. Mari kita menghadapi kenyataan dan kesulitan-kesulitan hari-hari ini bukan melarikan diri dari masalah, bersembunyi di balik orang lain, mengkambing hitamkan orang lain, ya, dan lain sebagainya. Tapi mari kita hadapi, karena Tuhan sungguh menyertai kita. Dengar apa yang Tuhan mau, serahkan kehidupan kita kepada Tuhan, sehingga Dia akan tolong kehidupan kita. Saudara, ayat 40 dikatakan, saudara, ya, tantangan kehidupan yang berat itu seringkali dihadapkan pada ini sebenarnya, yang membuat orang seringkali gak ngalami apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidupnya. Ayat 40 dikatakan, saudara, kemudian Dia berkata kepada mereka, kenapa kalian gampang sekali menjadi takut? Sekarang sudah jelas bahwa kalian belum percaya kepadaku. Itu dari terjemahan sederhana Indonesia di ayat yang ke-40. Kenapa kalian gampang sekali menjadi takut? Sekarang sudah jelas bahwa kalian belum percaya kepadaku. Sudah, ketika saya merenungkan ayat ini, itu semakin menampar. Tetapi saya rindu dipulihkan. Saya rindu kita semua mengalami pemulihan dari setiap bentuk firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah menyakiti. Firman Tuhan tidak pernah mempermalukan. Firman Tuhan tidak pernah bertujuan untuk menghancurkan, membinasakan. Firman Tuhan bertujuan untuk membangun, memulihkan, menguatkan, mengokohkan, memberikan kebenaran, dan memberi jalan keluar dari setiap permasalahan kehidupan kita yang sesungguhnya, saudara. Ada yang palsu, tapi mari kita pilih yang sesungguhnya. Tuhan berkata, saudara, kenapa kita gampang takut? Saudara, ketakutan adalah bentuk yang ternyata iblis di dalamnya bisa bersembunyi dari satu pintu ke pintu ketakutan yang lain. Mungkin kita sudah berhenti berkata tidak takut, tetapi di sisi lain yang lebih dalam, lebih menyakitkan, lebih menusuk hati dan pikiran kita nanti akan takut. Makanya, saudara, ketakutan itu saya katakan berlapis ke dalam. Dan firman Tuhan mengatakan, firman itu sanggup menembus sumsum, membedakan sumsum tulang, sanggup membedakan roh, jiwa, tubuh manusia. Dengan firman Tuhan semuanya akan terlihat. Tapi saudara, mari kita belajar sama-sama sehingga setiap roh ketakutan dipatahkan dari hidup kita. Setiap roh ketakutan hancur, didesak mundur keluar dari hidup kita. Yang ada adalah roh damai sejahtera, kebenaran, dan selalu rindu melangkah melakukan firman Tuhan. Yang pertama, saudara, mari kita belajar untuk terus menerus komitmen mengikut Tuhan Yesus, merespon panggilan Tuhan Yesus. Hari itu Tuhan mengundang atau memberi perintah atau bisa mengajak. Di ayat yang ke-35, saudara, ketika hari sudah malam, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, mari kita pergi ke seberang danau. Saudara, hari sudah malam, murid-muridnya sudah lelah, Tuhan juga sudah lelah. Seharusnya mereka istirahat. Tapi kenapa Tuhan ingin mereka, Tuhan dan murid-muridnya, bergerak ke seberang danau? Saudara, seringkali kalau kita nggak ngerti rencana Tuhan, kita akan berkata kurang gawean, sesuk wae iso, ya kan? Tapi saudara, ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang harus kita lakukan dalam urgensi, dalam keadaan tertentu, dan kita harus siap. Dan karena hidup kita didesain, dirancang Tuhan untuk mempermuliakan Tuhan dan taat kepada kehendak Tuhan. Saudara, puji Tuhan, murid-murid mengikuti perintah Tuhan. Mereka bergerak ke seberang danau. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara, Tuhan bergerak bukan tanpa tujuan ternyata, ya. Bukan sembarangan seperti tadi saya katakan kurang gawean. Enggak, saudara. Dia melihat yang tidak kita lihat. Dia melihat apa yang saudara dan saya tidak lihat. Kalau kita mau dengaran Tuhan, Tuhan akan perlihatkan apa yang tidak orang lain lihat, tapi saudara bisa lihat. Nah, saudaraku, ternyata Tuhan melihat di seberang danau itu ada orang yang kerasukan setan. Bukan satu, bahkan bukan 10, tapi ribuan setan, saudara, yang terjerat
hidupnya menderita, tetapi dia menyusahkan banyak orang. Itulah hati Tuhan. Dia selalu bergerak karena cinta. Dia selalu bergerak untuk memulihkan. Dia selalu bergerak untuk rencana yang jauh lebih baik bagi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata yang perlu dipulihkan bukan orang gila yang terikat roh jahat. Ternyata yang perlu dipulihkan juga murid-muridnya yang selalu bersama-sama dengan dia. Kekasih Tuhan, mari kita merindukan hati Tuhan. Mengikut Yesus artinya semakin mengasihi, semakin memiliki hati yang rindu banyak orang dipulihkan. Rindu hidup kita terus dipulihkan sehingga hidup kita seperti Kristus. Jangan merasa hidup kita sudah hebat, saudara. Tidak ada yang hebat, hanya Tuhan yang hebat. Tuhan yang dahsyat yang menuntun kita bersama-sama mengalami rencananya yang ajaib. Saudara, pemulihan terhadap orang lain harus dimulai dari pemulihan dalam diri kita. Mari kita lihat respon murid, mereka bersedia mengikuti Tuhan Yesus. Kemudian mereka berangkat memakai perahu. Saudara, di situ juga ada banyak perahu lain yang mengikuti. Jadi waktu badai itu menghantam, bukan hanya satu perahu tapi juga beberapa perahu yang mengalami badai kesulitan itu. Kekasih Tuhan, yang kedua, saudara, saat keadaan tidak seperti yang kita harapkan, mari kita terus mengandalkan dan percaya kepada Tuhan. Waktu Tuhan ingin mengajak murid-muridnya berada ke seberang, menuju ke seberang, Tuhan yang punya kehendak, Tuhan yang mau, Tuhan yang punya rencana, tetapi di tengah jalan tiba-tiba bencana yang terjadi. Masalah jauh lebih besar terjadi, kesulitan terjadi. Saudara, kalau kita gampang mutungan, kita tidak mengerti hati Tuhan, rencana Tuhan, tidak mau diajak Tuhan melihat masa atau hal yang jauh di atas kita, yang untuk rencana Tuhan yang dahsyat, maka kita akan gampang patah semangat, patah hati. Karena apa? Ketika ternyata Tuhan yang ngajak, ikut Tuhan pun ada tantangannya, ikut Tuhan pun penuh kesulitan, bahkan badainya semakin besar, bahkan badainya semakin kuat. Saudara, singkirkan keraguan saudara, singkirkan saudara rasa letih, rasa bosan, rasa yang namanya bimbang dan ragu terhadap apa yang akan Tuhan perbuat ketika kita sedang mengalami kesulitan. Saudaraku, apa saat keadaan tidak seperti yang kita harapkan, mari tetap percaya, mari tetap mengandalkan Tuhan. Yeremia, saudara, sudah ada nabi yang sangat, ya, saya pikir Yeremia salah satu juga nabi yang luar biasa menghadapi tantangan hidup. Dalam pasal 17 ayat 5-9 dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ternyata saudara, orang yang tidak mengandalkan Tuhan, orang yang sudah mulai tidak mengandalkan Tuhan, di situ hatinya sudah menjauh dari Tuhan. Waktu hati kita sudah jauh dari Tuhan, penuh dengan keraguan dan kebimbangan, disitulah letak kejatuhan kita, tidak lagi mengandalkan Tuhan. Nah, dilanjutkan dengan kalimat yang sangat indah, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun. Sudah di padang gurun, tanahnya angus lagi, saudara, tanah kering dan super kering. Di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Saudara, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan setiap waktu. Saudara, terjemahnya setiap waktu, setiap saat menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, di situ ada kalimat yang menarik, saudara, di bawahnya, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Saudara, hati kita bisa memperdaya dan memanipulasi kehendak Tuhan. Maka mari kita belajar mengandalkan Tuhan. Waktu persoalan kesulitan makin berat, jangan saudara menaruh harapan pada kekuatan kita,
kekuatan manusia. Ketika hati kita menjauh dari Tuhan, disitulah saudara kita sudah tidak mengandalkan Tuhan. Jangan sampai masalah kesulitan membuat kita jauh dari Tuhan. Mari makin cari Tuhan, makin gandol Gusti Yesus, semakin pegang erat tangan Tuhan. Tiba-tiba angin kencang saudara, ombak besar datang menghantam perahu itu. Saudara, air masuk, perahu itu hampir penuh dengan air. Mungkin juga terjadi kebocoran, mungkin terjadi apa tidak tahu. Dan saya rasa juga perahu-perahu yang lain juga mengalami hal yang sama. Saat itu Yesus Tuhan kita sedang tidur di belakang perahu dengan nyantai saudara, dengan enak ya. Sudah dikatakan dalam terjemahan sederhana Indonesia, kepalanya di atas bantal. Nah, saudara, di atas bantal, ya, di atas tilam, beliau tidur. Kemudian murid-muridnya membangunkan dan berkata, murid-murid punya asumsi saudara, guru kenapa engkau tidak peduli? Sebentar lagi kita akan tenggelam dan binasa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah hati yang mulai yang namanya menjauh dari Tuhan. Hati yang mulai menjauh dari Tuhan adalah hati yang berkata, Tuhan kau gak peduli sama aku. Tuhan, dunia pun sudah gak peduli sama aku, engkau pun juga gak peduli. Hati-hati saudara, Tuhan peduli, Tuhan mengasihi, bahkan dia berikan hidupnya. Saudara, kepedulian apa sih yang lebih besar selain memberikan nyawanya bagi kita? Gak ada saudara. Dia telah membuktikan kasihnya sejak kita masih berdosa, sejak kita berbuat kotor, sejak kita berbuat dosa, dia sudah membuktikan kepeduliannya. Mari sadari saudara, belajar saudara, jangan berkata Tuhan kau gak peduli, tapi katakan terima kasih Tuhan, aku percaya badai pasti berlalu karena engkau bersama dengan aku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang merasa Tuhan tidak peduli dalam hidupnya, dia akan berkata hidupnya sebentar lagi binasa, bisnisnya akan bangkrut, usahanya akan jatuh, apa yang dia lakukan tidak akan pernah berhasil. Tapi sebaliknya, orang yang berkata engkau baik, engkau penuh rencana yang indah, sekalipun dia mendapati kenyataan bahwa semuanya mungkin hampir hancur, tetapi dia akan tetap percaya hidupnya tidak akan pernah tenggelam. Mungkin air sudah masuk banyak sudah, mungkin air masuk, air masalah, air tantangan, air kehidupan masuk dalam rumah tangga saudara. Dan saudara mau berkata, sudah gak mungkin keluargaku diselamatkan. Saudara jangan berkata seperti itu. Ingat Tuhan punya rencana. Waktu saudara dibawa Tuhan di hadapan Tuhan di altarnya, dalam pemberkatan nikah, ada janji yang begitu ajaib. Dipersatukan untuk memenangkan perkara-perkara, dipersatukan untuk memuliakan Tuhan dan menghasilkan perkara-perkara yang dahsyat untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, kalau salah satu di antara saudara bertahan, ada mujizat, pertolongan yang akan terulur kepada saudara, dan keluargamu akan dipulihkan, dipakai Tuhan luar biasa. Jangan tanya kapan ini berakhir. Saya pun tidak tahu saudara. Ketika menghadapi kesulitan, saya hanya berkata, Tuhan kapanpun berakhir, asal bersamamu engkau memberi kekuatan. Kasih Tuhan, suatu kali ada seorang yang menjadi korban dari nasi, bercerita memberi kesaksian. Orang itu saudara mengalami penganiayaan, tapi dia selamat dari penganiayaan itu. Ya, dia seorang keturunan Yahudi dan kemudian percaya Tuhan. Saudara, dia mengalami penyiksaan yang luar biasa, tapi Tuhan membawa dia keluar dari camp camp penganiayaan dari Hitler, saudara. Konsentrasi untuk menganiaya orang-orang waktu itu, dan dia diluputkan Tuhan. Dan kemudian dia bersaksi. Saudara, yang membuat dia terkesan adalah waktu dia mengalami penderitaan, dia berkata, aku teringat dengan apa yang dikatakan Papa yang menguatkan aku. Dan ternyata dia bercerita dan waktu sebelum dia mengalami penderitaan itu, waktu dia kecil, dia bertanya kepada papahnya, "Pah, bagaimana caranya dapat bertahan dalam sebuah pergumulan, dapat bertahan dalam sebuah kesulitan dan tetap bersuka cita, Pak, dan pengharapan kepada Tuhan tidak menjauh dari Tuhan, Pak?" Papanya karena yang penuh iman berkata, "Ya, nak, gambarannya seperti ini. Waktu kamu sedang bermain, ya, dan ketika Papa menyuruh kamu membeli sesuatu ke sebuah toko,
Ya. Dan papa tidak akan memberikan kamu uang belanjanya. Ketika papa berkata, nak belikan ini, dan kamu berkata, Pak aku tak main dulu Pak, papa gak akan berikan uangnya kepadamu. Karena nanti uangnya habis, gak kamu belanjain buat main sama teman-teman. Tetapi papa akan memberikan uang itu pada waktu kamu berkata, mana Pak, aku mau membelikan sesuatu yang papa mau beli di toko itu. Ketika kamu siap, papa akan memberikan uang itu. Nah saudara, rupanya kalimat ini terngiang, saudara, di dalam hati orang ini, saudara. Ketika dia dianiaya, sudah dia bertahan, Tuhan sudah memberikan kekuatan itu kepadaku. Aku akan sanggup bertahan. Kalau aku harus masuk ke penganiayaan, ke dalam penderitaan, ke dalam kesulitan, Tuhan sudah memberikan kekuatan. Itu yang merema dalam hidup. Makanya dia bertahan. Kalau dia dalam keadaan main-main dan kemudian dia tidak merasa bahwa Tuhan tidak memberikan kekuatan, itu satu hal yang lumrah. Tapi ketika dia masuk benar-benar, dia sadar bahwa Tuhan sudah memperlengkapi. Jadi hal yang sama, saudara. Hal yang sama ketika, saudara, kita mengalami kesulitan, kita masuk dalam pergumulan yang lebih berat, saudara harus menyadari bahwa Tuhan sudah memperlengkapi kita. Tuhan sudah memberi kekuatan untuk menanggungnya. Ada ayat firman Tuhan, saudara. Kekuatan tidak melebihi, ujian, penderitaan, cobaan tidak melebihi kekuatan. Engkau akan sanggup menahannya, menanggungnya, karena aku bersama dengan kamu. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari percaya, berjuang di tengah-tengah kehidupan yang sulit ini, agar hidup kita mempermuliakan Tuhan. Kita dilihat jiwa-jiwa di luar sana, orang yang belum mengenal Yesus. Bagaimana respon kita? Kalau kita merespon yang sama dengan mereka, kita gak akan dipakai Tuhan memenangkan jiwa. Kita gak akan dipakai Tuhan mengubah kehidupan menjadi garam dan terang. Tapi kalau kita merespon dengan benar, orang akan lihat kamu kok ulet banget ya. Ya, bukan ulet marahi gatal, tapi ulet survive dengan rencana Tuhan. Ulet karena mau dibentuk Tuhan, setia sehingga mengalami perkara-perkara yang ajaib. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tidak ada perkara yang sulit kalau saudara menjalani kehidupan yang benar bersama Tuhan. Maka saudara, yang terakhir, saudara, yang ketiga, saudara, mari kita lihat respon murid-murid Tuhan, saudara. Kita lihat respon murid-murid Tuhan. Ya, yang ketiga, mari kita karakter seperti Yesus, karakter sang penakluk badai, saudara. Ya, dikatakan ayat 40 dan 41 ya. Di situ dikatakan, saudara, saya bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kenapa kalian gampang sekali menjadi takut? Sekarang sudah jelas bahwa kalian belum percaya kepadaku. Jadi kepercayaan seperti apa yang harus kita bangun kepada Tuhan? Ya, saudara, kadang kehidupan rohani kita terlelap, seperti kita tertidur. Diberi hal-hal yang baik oleh Tuhan, kekayaan, potensi, jabatan, karunia, bakat. Saudara, jangan membuat kita tertidur, jangan membuat kita terlelap, tapi bersiap untuk merespon seperti apa yang Tuhan mau. Murid-murid tentu punya karunia, saudara. Dia tentu sudah diajar Tuhan untuk mendoakan. Dia ini berlatih, mengalami mujizat. Tetapi waktu Tuhan ingin mereka ditarik ke sesuatu yang lebih besar lagi, mereka panik dan Tuhan berkata, kalian belum percaya kepadaku. Saudara, setelah saya selidiki kata, saudara, kalian ya menjadi takut. Saudara, kata takut atau dalam terjemahan baru di situ dikatakan ya, mengapa kamu begitu takut? Saudara, kamu begitu takut, dari kata deiloi atau dari akar kata deilos yang artinya memang penakut, tetapi lebih ke arah yang cowardly, artinya pengecut, saudara. Pengecut artinya adalah penakut dan di dalam dirinya penuh kemunafikan. Saudara, ketika orang penuh dengan kemunafikan akan takut, sekalipun bisa ditutupi. Saya sadar itu, saudara, karena memang berat pergumulan. Maka Tuhan ingin kita punya iman yang murni, punya kasih yang murni. Ada goncangan,
ada tantangan, ada kesulitan menggoncang iman kita, apakah semakin murni? Waktu Tuhan Yesus datang kedua, dia akan berkata, apakah aku dapati iman di bumi? Ya, saya percaya. Mari belajar setia. Kita belajar untuk tidak menjadi pengecut iman, tetapi menjadi orang yang penuh keberanian di dalam Tuhan. Saudara, Paulus pergi ke Roma. Ada seorang nabi bernama Agabus menubuatkan orang yang punya ikat pinggang ini akan mati, dan dengan cara demikian dia akan mati. Sudah dijelaskan begitu. Saudara, karena tahu bahwa hamba Tuhan yang menjadi salah satu pemimpin umat akan mati, maka murid-murid jemaat waktu itu melindungi Paulus. Jangan engkau pergi, engkau dibutuhkan untuk pelayanan, engkau diperlukan di sini. Tapi Paulus tahu kehendak Tuhan. Dia harus beritakan Injil kepada kaisar dan kepada pemimpin-pemimpin di Roma. Apapun halangannya, kesulitannya, dia harus sampai ke sana. Dia ingin menggenapi kehendak Tuhan, bukan kehendaknya sendiri. Dia tidak pernah menjadi pengecut iman. Saudara, ketakutan terbesar ternyata ketika kita diperhadapkan dengan ancaman yang menuju kematian seseorang. Bisa kematian kita, kematian istri, kematian anak-anak kita, kematian orang yang kita kasih, kematian hamba Tuhan dan lain sebagainya. Saudara, kematian itu menjadi satu momok yang mengerikan bagi kehidupan manusia. Tapi ketika kita ditebus Tuhan, roh maut sudah dipatahkan. Jadi artinya kita percaya bahwa orang-orang yang melayani setia kepada Tuhan di sekitar kita, mungkin baik suami, istri, anak, hamba Tuhan, bahkan kita sendiri, ketika setia kepada Tuhan, dia akan bersama dengan Tuhan karena sudah mengakhiri dengan gagah perkasa di dalam iman. Maka saudara, mari kita belajar menghadapi segala perkara bukan menjadi pengecut iman. Saudara, seorang pemimpin ketika ada anak buahnya salah, memang mungkin salah anak buahnya, tapi seorang pemimpin harus berada di depan, karena semua dari proyek itu adalah tanggung jawab pemimpin. Belajar menghadapi kenyataan yang sesungguhnya, karena nanti waktu proyek itu berhasil, yang naik akan pemimpin. Kalau proyek itu gagal juga sama, saudara. Jangan pernah mengorbankan orang lain dalam pekerjaan saudara. Jangan pernah mengorbankan orang lain dalam studimu, dalam pelayananmu. Tuhan ingin kita berani menghadapi bahkan tantangan terbesar dalam kehidupan kita. Seperti Paulus, saudara. Tentu seperti Tuhan Yesus, contoh yang paling utama. Dia berani sendiri menghadapi salib. Paulus mengikuti Tuhan Yesus, berani ke Roma dan berani menginjil di Roma, berani memberitakan firman, berani hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara, seperti apa sih nasib dari seorang pengecut iman atau orang yang penakut ya? Ada beberapa kata penakut. Kapan-kapan saya jelaskan. Tetapi di sini dari kata Delois ini, saudara, kata penakut ini dipakai di dalam, saudara, Wahyu 20 ayat yang ke-8. Mari kita lihat sama-sama apa yang terjadi di sana. Wahyu 21 ayat 8, firman Tuhan berkata, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang bernyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saudara, kata penakut, orang penakut, pengecut iman tidak akan pernah mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Mari kita belajar untuk tidak menjadi penakut. Kita berkomitmen, saudara, bukan sekedar belajar, tapi punya komitmen, disiplin. Sungguh-sungguh artinya itu tanggung jawab saya. Tidak menjadi penakut, menjadi pemberani di dalam Kristus, itu tanggung jawab kita. Saudara, dengan cara apa, saudara? Dengan cara mari kita terus penuhi pengetahuan kita dengan firman Tuhan. Penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Terus, saudara, jangan saudara bosan baca firman. Baca firman terus menerus, jangan bosan, karena baca firman tahu tujuan. Waktu kita terus menerus baca firman berulang-ulang, saudara, maka di situ satu akan menimbulkan kekuatan karena ada janji Tuhan di dalamnya. Tapi di situ juga kan setelah kita baca dan tahu pola dari
pekerjaan Tuhan di sana, di dalam firman-Nya, kita akan tahu pola rencana Tuhan. Memang Tuhan bergerak dengan cara yang berbeda-beda, tetapi esensi pola rencananya adalah selalu memulihkan, mengasihi. Dia punya rencana, dia kirim saudara dan saya untuk memulihkan yang lain, untuk mengenal Kristus dan lain sebagainya, dan terus menerus. Polanya sama, saudara. Kita membaca dalam kasus-kasus yang berbeda. Waktu saudara baca Daniel, sampaikan kemarin, saudara akan mengerti pola Tuhan untuk Daniel. Sadrah, Mesah, Abednego, saudara akan mengerti. Esther, Mordekai, Yusuf, kemudian Daud, dan kemudian para murid, Rasul Paulus, dan semua saudara akan mengerti. Sehingga itu akan membentuk pola kehidupan kita, pola kita mengerjakan sesuatu karena dipengaruhi firman. Tapi yang kedua, mari kita terus menjadi pelaku firman. Agar apa, saudara? Ketika kita memiliki pola, memiliki pengetahuan firman, mengerti firman Tuhan, kalau kita nggak praktek, saudara, ya nol juga. Tapi ketika kita praktek, kita sedang mencocokkan. Sudahkah karakter kita, tindakan kita, keberadaan kita seperti Tuhan Yesus? No, saudara, mari menjadi pelaku firman. Karena seorang pelaku firman akan menuai janji Tuhan. Saudara mungkin tidak bisa melihat hari ini, tapi saya percaya itu sudah di depan pintu kehidupan saudara. Dan kapanpun Tuhan akan buka mujizat, terobosan, pertolongan bagi saudara. Tetapi kalau saudara takut, saudara akan terombang-ambing keadaan. Punya apapun saudara, kekayaan, hikmat, karunia, mungkin dapat melihat hal yang apa-apa dan lain sebagainya, saudara akan tetap mengalami ketakutan dan bersandar pada pengertian sendiri. Tapi orang yang rela menyerahkan hidupnya kepada firman, dibentuk oleh Tuhan dalam firman, menjadi pelaku firman, maka hidupnya dikatakan beruntung, berhasil. Karena dia mengandalkan Tuhan, dia akan seperti tanaman yang selalu hijau, sekalipun semuanya kering, orang-orang kering, tanahnya kering, tetapi akan tetap merasakan segarnya air kehidupan, karena akarnya mencapai firman, mencapai sumber air kehidupan. Mari kita hidup, bergerak, menjadi pelaku firman. Makin rindu, ingin rindu firman, semakin tahu, semakin mengerti, dan semakin menjadi pelaku firman. Saya percaya ketika goncangan kuat, bahkan goncangan yang tidak saudara duga dan sangka. Banyak orang kalau tidak kena goncangan yang tidak duga, tidak sangka, akan kaget, akan mengalami banyak yang di rumah sakit, banyak yang kecewa. Tetapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan setia, mengikut Yesus dan menjadi seperti Yesus, akan menjadi penakluk badai kehidupan, dipakai untuk melakukan perkara dan bahkan menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu saudara, dan saudara bersaksi, saudara, bagaimana dalam kesulitan kehidupan, tantang kehidupan, dia diperhadapkan dengan masa sulit dan penuh dengan kekurangan. Tetapi kemudian setelah bertubi-tubi datang juga pertolongan Tuhan dan teratasi, saudara. Dia belajar mengandalkan Tuhan sekalipun kelihatannya sederhana, ya enggak wah kayak yang bersemangat gitu, yang roh gitu kan, tapi dia biasa saja, saudara. Tapi saudara, dia belajar mengandalkan. Ketika dia kekurangan untuk membiayai beberapa apa yang menjadi kebutuhan anak-anaknya sekolah pada zaman sekarang, kan tuntutannya juga harus punya perangkat ya elektronik seperti HP untuk sekolah pada waktu proses PPKM kemarin sudah dan lain sebagainya. Kemudian dia berdoa, dia mengandalkan Tuhan. Wes apapun manut. Dia kirim beberapa orang ke rumahnya memberkati dia. Yang terakhir masih kurang sekian, saudara. Kurang sekian, saudara, gimana Tuhan? Nah, tiba-tiba nggak lama, saudara, ada orang menawarkan kepadanya apa, saudara? Disuruh, saudara, mau nggak kamu gali kuburan, katanya. Mau nggak kamu gali kuburan? Dia berpikir, wah, kamu gali kuburan? Ya, dia berpikir, wah, tapi dia percaya apapun yang menjadi tantangan dalam hidup Tuhan selalu menolong. Dia berkata, saya mau. Saudara, ditawar-tawarkan, kemudian akhirnya digali juga. Dan ternyata, saudara, setelah dapat berkat dari proses itu kan, beberapa orang akhirnya dibagi karena kelompok kan untuk menggali. Dan kemudian dibagi, uang yang dapat bagiannya ke dia pas dengan kekurangan uang yang untuk mencukupi biaya anaknya. Ajaib, saudara. Tuhan sanggup melakukan yang dahsyat dalam kehidupan.
kita. Nah, saya dorong pribadi anak Tuhan itu terus bersaksi semakin kuat. Agar apa, saudara? Ketika kita bersaksi menggemakan firman, waktu kita mengalami dan menjadi pelaku firman, sehingga orang lain akan dikuatkan lebih lagi. Nah, kasih Tuhan, mari kita mengikut Tuhan dengan setia. Mari tetap berada di perahu Yesus, di bahteranya Tuhan, sehingga sekalipun badai kehidupan tantangan menggoncang, kita tidak akan tenggelam. Sekalipun air sudah masuk dalam kehidupan kita, tapi Tuhan akan buat pertolongan mujizat, sehingga kita akan mengalami pertolongan Tuhan yang dahsyat. Kehidupan kita akan semakin kuat dan di bawah Tuhan naik luar biasa bersama penyertaannya yang ajaib. Tuhan Yesus memberkati kita semua.